Saya akan touring ke Pangandaran. Bukan touring sih, apa sih, solo riding ke Pangandaran lewat Kamojang, terus ke Gunung Gelap, sudah ke Gunung Gelap, Pamengpeuk, lalu lewat jalur selatan sampai ke Pangandaran. Untuk sekarang jam apa? Jam setengah 8 ya. Setengah 8 lebih di daerah Cinunuk, Cileunyi, Bandung. Rumah saya kan di daerah Cinunuk. Kata siapa di jalur Cileunyi macet? Nggak ada tuh, nggak macet tuh. Sekarang jam setengah 8 tuh, setengah 8. Cuaca hari ini cerah teman-teman. Tuh Gunung Gelis kelihatan tuh, Gunung Gelis. Saya pernah 2 kali naik ke puncaknya. Yang terakhir nyasar bareng sama teman-teman berempat, nyasar, salah ambil jalur. Untuk Gunung Gelis teman-teman, apa sih, puncaknya tuh datar. Puncaknya datar, ada makam. Untuk ngelihat pemandangan ke arah kota terbatas ya. Cuman sedikit lah zonanya. Tapi cukup asik sih teman-teman. Untuk pemula wajib lah ke sana. Ketinggian 1200-an mdpl. Di depan kita belok kiri. Kalau belok kanan itu balik lagi ke Bandung, lurus lewat tol. Kita lewat Jalan Nasional 3. Nah, nanti kita akan lewat Dangder mungkin ya, untuk ke Kamojang, jembatan Kamojangnya teman-teman. Kenapa saya lewat Kamojang? Karena satu, belum pernah naik motor di sana ya. Pernahnya naik mobil sekali itu juga, dan serem. Naik mobil nanjak gila. Untung pakai mobil manual dulu. Nah sekarang pengen nyoba lah pakai motor dari Kamojang terus ke arah Gunung Gelap ke Pamengpeuk, lanjut ke jalur pantai selatan, Sancang, apalagi lah semua pantai-pantai kita lewati, banyak pantai nanti. Dan ini kita ya muter arah, menurut Google Map kita muter arah. Nah, ini kita putar arah di sini. Kita nyari ATM dulu teman-teman. Saya nggak bawa uang banget ya. Kita ngambil uang 300.000 aja. Mudah-mudahan cukup sampai pulang lagi ke Bandung untuk penginapan, makan, bensin. Nah, di sini ada ATM beca nih. Sip. Sudah ngambil uang di Indomaret. Lanjut. Punten Pak. Nuhun Pak. Ya, amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah dari Indomaret kita belok kiri nih. Nah. Belok kiri ke Jalan Buah 2. Untuk waktu tempuh yang kita akan lewati teman-teman sekitar 7 jam. 7 jam lah sampai Pangandaran menurut Google Map. Ya mungkin kalau saya sih santai, capek berhenti 10 jam lah. Sekarang jam 8 pas, mungkin nyampe maghrib ya, mudah-mudahan lah nyampe jam 5 atau maghrib lah. Nggak buru-buru juga ya teman-teman ya, kita santai menikmati perjalanan. Bukan tujuannya sih yang dicari, tapi momen di perjalanannya sih. Nah, untuk ke pinpoint yang pertama, saya pinpoint ke Kamojang.
Dan itu 1 jam dari sini teman-teman. Di sini jalannya bergelombang teman-teman. Kurang enak ya, apalagi pakai motor kecil kayak saya ini. Kebetulan saya pakai Vespa Matic teman-teman. Vespa Matic tahun 2021, Vespa Primavera. Enggak kurang nyaman, apalagi suspensi Vespa keras. Padahal udah diganti shockbreakernya sama saya. Pakai shockbreaker Pirosi. Kan kalau jalan jelek kayak gini, ridingnya juga capek gitu. Nah, ini baru nih jalan. Kayaknya baru dicor ini. Ya, cuma sedikit. Untuk persiapan, saya karena dekat ke Pangandaran dari rumah di Bandung Cileunyi, nggak ada persiapan yang ribet ya teman-teman. Baju cuman bawa 2, baju ganti gitu. Terus celana cadangan 1, takutnya hujan kan walaupun panas sekarang. Terus uang cuman buat 300.000. Mudah-mudahan cukup sih. Ini bensin tinggal setengah. Nanti kita isi di daerah Majalaya aja deh. Jalannya tuh kurang enak nih. Duh, banyak tambalan-tambalan. Aduh. Jalannya gini teman-teman. Ngomong-ngomong, saya juga belum sarapan ini nih. Motornya juga belum minum bensin. Takutnya kan ke arah sana, Kamojang, susah cari pom bensinnya. Karena saya juga belum mengenal gitu teman-teman. Belum mengenal jalurnya ke arah sini. Apaan ini ya? Oh, mall. Oh, di Majalaya ada mall. Ini kita lurus terus. Jalannya gede juga ini. Saya jarang main ke Majalaya teman-teman. Iya sip. Waduh, retak-retak jalannya. Saya jarang main ke Majalaya, tapi ada cerita di Majalaya, cerita dulu gitu ya. Kayaknya sekarang masih ada sih orangnya yang berantem sama preman pasar. Premannya itu punya ilmu kebal, rawa ronte. Jadi kalau ditebas gitu, buntung misalnya kepala atau tangannya, hidup lagi, nyambung lagi gitu. Nah, si pendekar itu tuh punya dendam sih ke si preman itu yang di Majalaya. Ya, dendam gara-gara katanya sih ngelecehin istrinya. Nah, si pendekar ini nggak bisa silat atau apapun teman-teman. Terus dia belajar ke ujung Jawa katanya tuh. Banyak gurunya juga katanya ya. Koreksi kalau kalian tahu ceritanya ya. Jadi si pendekar ini balik lagi nih ke kampungnya di Majalaya. Terus carilah preman pasar itu yang punya rawa ronte. Nah, ditantang lah untuk berantem gitu ya, berkelahi hidup mati. Bikin perjanjian dulu ke polisi. Kalau ada salah satu yang mati nggak dituntut gitu. Polisi juga sih susah juga kan, soalnya meresahkan juga preman ini. Terus diizinin lah di pasar domba gitu ya berantemnya tuh. Akhirnya diputus lah lehernya, terus dibawa lehernya sama si pendekar itu. Kalau nggak salah gitu ya, lupa lagi ceritanya. Lanjut teman-teman. Nanti kita di depan belok kiri ke jalan Saparako. Wis ada si teteh.
belok kiri ke Jalan Saparako nih di sini nih. Di Ataya Busana. Bener gitu ya belok sini ya. Ya kita ikutin Google Map belok sini. Jalannya lumayan kecil ya, tapi lumayan ramai juga gitu ya. Nama jalan ini Saparako. Jalan Saparako. Sekitar 24 menit lagi nyampe di Jembatan Kamojang, teman-teman. 10 km lagi. Daerah rame ini, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, teman-teman. Jalannya lumayan kecil ya. Jalan alternatif biasanya ya begini sih. Untuk hari ini hari Rabu, teman-teman, jadi mungkin di Pangandaran nanti sepi ya, karena bukan hari libur, anak-anak sekolah udah masuk, bukan weekend juga kan, jadi pasti sepi sih. Tapi yang jelas sih kalau di hari biasa itu hotel pasti murah, makanya saya bawa 300.000, cukup lah untuk satu hari di sana. Harusnya kita beli bensin dulu, teman-teman. Belum beli bensin, bahaya nih, soalnya pasti nanjak terus. Motor ini rada boros lagi ya. Cuman 3 bar lagi, teman-teman. Bahaya kan? Belum isi bensin di sini. Dan nggak tahu ada pom bensin nggak di depan ya. Sampai sini jalan menanjak, teman-teman. Tapi masih bisa lah, masih landai. Saya nggak khawatir nanjaknya sih, tapi khawatir habis bensin. Mudah-mudahan di depan ada sih pom bensin. Nah, itu gunung apa ya, teman-teman ya? Apakah itu gunung Kamojangnya gitu? Nanti kita lewat sana mungkin ya. Ngomong-ngomong soal Kamojang, teman-teman, di Kamojang itu ada panas bumi dari dalam. Nah, itu dijadiin pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik, teman-teman. Tenaga panas bumi. Ini pelopor di Indonesia, Kamojang ini pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu. Makanya sering kedengar push push gitu kalau di dekat Kamojang tuh. Nah, udah jalanannya udah sepi, pemandangannya cantik banget lagi ya. Kenapa pemandangan disebut cantik, teman-teman? Kenapa nggak disebut ganteng gitu? Pemandangannya ganteng banget. Rata-rata pasti cantik. Ya harusnya kadang ganteng, kadang cantik. Balik lagi ke pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di Indonesia tuh banyak panas buminya, mungkin ya melimpah, apalagi di kawasan ini, karena Indonesia kan dilalui ring of fire gitu. Ring of fire yaitu gunung-gunung api yang masih aktif, makanya panas buminya melimpah. Indonesia negara kaya, teman-teman. Saya bangga sih jadi WNI, warga negara Indonesia. Cuman kurang pintar, nggak pintar kayak B.J. Habibie, Soekarno, Soeharto. Jadi nggak bisa ngebangun Indonesia sih. Jadi RT juga mungkin nggak ada yang pilih, teman-teman. Soalnya public speaking saya jelek. Alhamdulillah, akhirnya ada pom bensin juga, Pertamax. Alhamdulillah. Saya isi bensin dulu, teman-teman. Sudah diisi full, teman-teman. 55.000. Tapi tadi masih ada 3 bar. Biasanya fullnya ini sekitar, dulu sih 75.000 udah full ya. Tapi semenjak Pertamax naik 100.000 juga nggak full ya. 100.000 lebih lah mungkin. Kita
Kita lanjut perjalanan. Lumayan menanjak nih, segar udaranya. Aduh, tanjakan nanjak terus nih teman-teman dari pom bensin tadi ya. Tapi belum bertemu yang ekstrimnya. Nanjaknya masih sekitar 30 derajatan lah ini ya. Masih terus nanjak. Seneng banget tadi ketemu pom bensin. Pas belokan lagi ngobrol, tiba-tiba ada pom bensin, nggak tahu tadi sampai mana ngobrolnya. Terus alhamdulillah. Saya takutnya nggak ada pom bensin lagi sampai sana, sampai Gunung Gelap ya. Tapi kayaknya di Kamojang ada ya. Tapi kan takut nggak cukup, itu cuma 3 bar lagi. Di Kamojang, Cikajang. Suka tuker-tuker terus nih, Cikajang, Kamojang, Cikijing. Itu bikin pila di atas itu enak banget teman-teman. Sekitar 7 km lagi kita sampai ke Jembatan Kuning Kamojang. Nah, sekarang udah mulai nanjak-nanjak. Ayo kuat. Agak lumayan nih nanjaknya. Kalau di kamera kelihatan nanjak banget nggak teman-teman ya? Tapi ini lumayan nih, hampir 45 derajat. Wah, udah ngeden motornya lagi. Vespa tuh nggak cocok mungkin ya dipakai untuk touring. Vespa Matic ya, kalau Vespa klasik asik untuk diajak touring. Kalau Vespa Matic takut apa ya, saya udah 2 kali mogok pakai motor ini teman-teman. Entah itu habis aki, entah pam bensinnya nggak naik. Yang paling berkesan sih motor pakai Jupiter Jet teman-teman saya. Jupiter Jet tahun 2007. Nanjak mantep. Ya sih namanya juga pakai ada giginya ya. 2007 tuh yang burung hantu Burhan. Wais, nanjaknya gini. Wah si bapak kuat banget dah. Lumayan nanjaknya tapi pemandangannya ganteng banget teman-teman. Ngomong-ngomong Jupiter Jet, paling seneng gitu naik Jupiter Jet dulu. Gak pernah ngecewain, walaupun saya jatuh berapa kali sih naik motor Jupiter Jet. Gak kayak itu kali ya, udah dipres lah, dibenerin semua. Mungkin masih darah muda jadi kebut-kebutan loh. Tapi sekarang sih santai. Harus segala santai sekarang. Udah tua juga kan. Wah, itu udah kelihatan tuh jembatannya teman-teman. Wah, pasti ini nanjaknya ekstrim nih. Terakhir nih, tanjakan terakhir. Wow, keren banget nih tanjakannya nih. Aduh, kuat tidak. Wah, udah ngeden. Bener ya. Vespa. Kalau Vespa Matic diajak touring, diajak nanjak ini pasti panas mesinnya. Nanti kita istirahat dulu lah teman-teman di sana. Takutnya mogok. Tapi udah diservis sih, servis langganan di dealernya. Akhirnya sudah beres tanjakannya.
Nah, rumah makan TikTok. Waduh, lihat tanjakannya teman-teman. Wih, si teteh nih. Nah, di sini suasananya adem banget teman-teman. Banyak pohon pinus juga ya. Pohon pinus ya mungkin ya. Pohon albasia. Campuran lah kayaknya. Nah, di sini jalannya udah aspal. Gak jelek nih. Samarang Garut lurus, sumur ke kiri. Sumur. Oh, proyek mungkin ya. Tuh banyak orang pakai topi proyek, helm proyek. Oh, ini kawah Kamojangnya teman-teman. Bioenergi sumber daya mineral. Tuh, wah panasnya kelihatan nggak teman-teman tuh? Keluar tuh. Jangan ngerokok di sini mungkin ya. Ngerokok kesambar, wah. Jadi final destination. Dingin banget ini teman-teman. Saya pakai jaket kulit, beli di Sukaregang Garut. Custom belinya teman-teman. Dulu tuh 1.200.000 gitu ya. Udah berapa tahun udah rusuh kayak gini tuh. Sudah sampai puncaknya kayaknya ini. Banyak asapnya nih. Bau belerang juga ya teman-teman ya. Bau belerang, bising, suara bising juga. Panas buminya, gitu tak suaranya tuh. Ini pembangkit listriknya nih. Nah, rest area Pangkalan Kamojang. Warung pojok Rajana Bebek.
Kita terus turun di sini teman-teman ya. Konturnya turun, tapi tidak yang curam ya. Nah, ini ATM Center. Oh, ini mungkin rumah dinas ya. Rumah dinas yang kerja di itu. Jadi pembangkit listrik. Oh, Kamojang, Pertamina Kamojang. Energi bersih. Objek vital nasional. Di sini mungkin puncaknya ya. Puncaknya tadi di atas sana sih, tapi di sini kantornya gitu, kehidupan karyawan-karyawannya mungkin di sini ya. Nggak ada Indomaret sama Alfamart, harusnya ada nih. Oh, kayaknya ada Kopdes nih. Koperasi desa biasanya kan suka bikin di tempat-tempat terpencil. Wah, pemandangannya ganteng banget teman-teman. Wow. Jalan turun terus, turunan terus. Duh kan, di sini sepi lagi, hutan lagi teman-teman. Tadi di atas banyak apa sih, banyak rumah dinas tadi, banyak keramaian lah. Di sini hutan lagi. Si bapak ngebut. Ngomong-ngomong, saya belum makan, belum sarapan teman-teman. Minum pun baru air putih aja segelas tadi pas bangun tidur. Kita makan di Gunung Gelap aja lah ya. Kita makan mie rebus, pakai telur, pakai sayur. Mantap kayaknya ya. Nih, pusat konservasi elang Kamojang. Oh, ini di sebelah kanan ini tempat elang teman-teman, tempat konservasi elang. Oh, pasti banyak elang di sini ya. Kita nyari tempat istirahat dulu lah sebentar lah. Udah hampir 2 jam kita berkendara. Mudah-mudahan ada koperasi desa di depan ini. Kopdes merah putih. Pagi-pagi hei, pagi-pagi hu, pagi-pagi hei ho. Kan dingin-dingin gini. Yel-yel kayak gitu kan bikin semangat. Kalau ada mampirlah ke Kopdes. Kalau udah ke tempat keramaian pasti adanya ke Indomaret atau Alfamart. Nah, tempat sepi gini nih biasanya ada Kopdes merah putih Prabowo Subianto. Nah, itu Gunung Cikuray ya teman-teman ya. Cikuray, Papandayan, Guntur atau Gunung Guntur ya. Di Cikuray itu banyak bagasnya ya. Kalau pendakinya bilang si Ica tuh bagas. Saya minggu kemarin naik gunung teman-teman, ke yang dekat aja Gunung Manglayang lagi. Takut apanya? Kalau jarang naik gunung, kalau pas naik lagi tuh suka sakit badan gitu. Jadi naiklah dikit-dikit ke Manglayang, deket rumah juga kan. Teman-teman yang lain pada sibuk, ketuanya udah nikah sih, jadi susah lah untuk kumpul-kumpul lagi, untuk camping lagi, camping touring. Makanya ini saya juga sendiri pertama kali solo riding. Nanti deh coba ke luar Jawa Barat ya, ke Jogja atau ke Bali sekalian gitu ya, lewat jalur selatan.
Itu Bandung, jalur selatan, Tasik, Ciamis, terus tuh Majenang, Cilacap, terus lewat Dendles, Jogja, terus ke Klaten, Solo, Sragen. Nah, kita lewat ini, lewat Cemoro Kandang, Tawamangu, lewat Tawamangu teman-teman. Adem juga di sana kayak Lembang lah. Lihat pemandangan tapi jalannya berlubang, jadi takut. Kita turun terus nanti naik lagi ke Gunung Gelap teman-teman. Tapi kalau ada Indo Alpa, kita istirahat dulu deh, water break atau makan cemilan dulu, roti-roti kek. Aduh. Lanjut ke yang tadi, ke Cemoro Kandang, terus aja ke arah apa sih itu tuh, Brebes, bukan Brebes, apa ya, Jember, bukan Jember, Jombang. Nah, ke arah Jombang, seret langsung ke Malang, boleh lah nginep di Malang, terus ke Probolinggo. Udah ke Probolinggo lanjut Situbondo, udah ke Situbondo, Banyuwangi, Katapang, naik kapal mungkin gitu ya, langsung nyampe Bali. Kapan-kapan kita nyobain deh, tinggal gas aja sih, tapi nanti deh harus diberesin dulu semua urusan yang di Bandung, udah di auto pilotin, langsung gas aja. Akhirnya teman-teman udah banyak perumahan warga. Ini baru awal perumahan warganya. Jadi sebentar lagi deket ke Semarang mungkin ya. Samarang, bukan Semarang, Samarang. Nah, kita istirahat dulu di sini aja teman-teman. Sip. Oh, ada BCA juga di sini. Yuk kita istirahat dulu. Ini aja mbak. Ya? Gak usah. Ya, makasih ya. Kita istirahat dulu teman-teman. Water break dulu lah. Minum hidro koko sama le mineral. Sudah istirahat 15 menit. Lanjut gaskeun ke arah Pamengpeuk Garut. Sekitar 3 jaman lagi kita nyampe Pamengpeuk Garut teman-teman. Baru minum aja, nggak makan roti, lagi males makan nih. Pengen Indomie. Nanti nyari deh di daerah Gunung Gelap. Indomie rebus pakai telur, pakai sayur. Mantap minumnya. Bandrek ini atau bajigur. Nikmat pastinya teman-teman. Ini walaupun panas, udaranya dingin teman-teman, masih dingin ya. Mungkin di daerah pegunungan mungkin ya. Ini masih
Kerasa dingin. Oh, ini daerah anak sekolahan. Barusan TK ini. Oh, TK juga. Banyak banget TK di sini. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Mudah-mudahan nyampe Pamengpeuk paling telat jam 1 lah ya. Nanti kita istirahat lagi di Gunung Gelap, makan, minum, nyampe lah jam 1 di Pamengpeuk. Dari Pamengpeuk ke Pangandaran mungkin 3-4 jam lah. Jam 1 tambah 4 jam, berarti jam 5 sore. Mudah-mudahan nyampe di Pangandaran. Seru juga teman-teman, solo riding kayak gini. Mau istirahat tinggal istirahat, mau berhenti dulu berhenti, mau ngebut tinggal ngebut, mau slow tinggal slow. Nggak ada yang ketinggalan dan tidak tertinggal juga kita. Kalau rame-rame kan biasanya ada yang ketinggalan, terus kitanya yang tertinggal. Plusnya minusnya ya sendirian, intercom nggak berguna jadi nggak bisa ngobrol. Terus kalau ada apa-apa ya sendirian, minusnya itu. Garut kota ke kiri, Pamengpeuk, Balungbung apa tadi deh? Bungbulang lurus. Sekarang jam 10:15 kita baru lepas dari Samarang menuju Cikajang. Ke arah Cikajang ini jalannya lumayan enak teman-teman, mulus. Bagus jalannya, jadi mau slip juga enak. Tapi tetap hati-hati teman-teman, tuh banyak pasir nih, agak menanjak jadi motornya agak ngeden nih, tarikannya kurang ya. Ini mesin motor standar ya teman-teman ya, jadi nggak dioprak-oprek gitu, nggak di bore up atau apa, standar aja. Cuman body sih yang banyak diganti. Ini pakai karbon, spakbor, dasinya karbon. Belakang behelnya diganti, lampu sen sama lampu stop di belakang, lampu rem diganti juga. Footstep juga diganti, yang bawaannya kan nggak ada footstepnya. Beli optimistik yang klik gitu kan, klik tapi rusak. Beli mahal malah rusak. Pakai 3 bulan 4 bulan lah kliknya udah rusak. Bongkar sama saya, dibuka aja pernya, jadi nggak ngeklik. Daripada nggak bisa kepake, ke kunci. Tapi jarang dipakai juga sih, nggak pernah bonceng siapa-siapa gitu. Soalnya kalau dibonceng ke motor Vespa tuh pegel kakinya, yang diboncengnya pegel banget, ya nggak cocok nih boncengan. Santai teman-teman, lihat pemandangan gunung, jalan mulus, pemandangan gunung, udara sejuk. Wes, maaf, apa nih resort ya, Liwet Bakar, Sari Papandayan, rumah makan dan penginapan. Pemandangan bagus tuh. Ini gunung apa ya, Guntur Cikura ya. Keren banget. Di sini gunung, di sana gunung, kanan kiri. Garut dikelilingi gunung. Nah, ini udah nyampe
Cisurupan. Pasar Cisurupan. Kalau lewat pasar pasti agak macet dikit. Alhamdulillah cuaca cerah teman-teman. Biasanya saya lewat sini udah mendung, dan di Gunung Gelap pasti kehujanan. Paman ke kiri. Eng ing eng, elap eng ing eng. Sering mondar mandir eng ing eng. Pamengpek atau Cikajang itu Bandung. Nah, sudah nyampe pasar Cikajangnya. Ya beginilah teman-teman suasana pasar Cikajang. Kebetulan gak macet kayak yang di pasar Bayongbong ya. Nah, tikungan, banyak tikungan di sini nih. Berarti udah mau deket sama Gunung Gelap kalau banyak tikungan gini. Bapaknya nyusul pas belokan tuh. Ya nggak apa-apa, teman-teman saling menghargai di jalan sih. Gunung Gelap, saya tuh penasaran teman-teman sejarah Gunung Gelap. Terus ada batu tumpang gitu di sana yang gede itu. Penasaran. Saya nanya ke Benny, teman saya, asli orang Cisompet. Banyak cerita mistisnya. Garut itu terkenal dengan apa ya? Banyak mistisnya teman-teman. Belum di Leuweung Sancang. Leuweung Sancang katanya kan itu patilasannya Prabu Siliwangi. Yang prajuritnya pada kesana yang setia sama Prabu Siliwangi dan berubah menjadi pohon kaboa gitu ya. Prabu Siliwangi moksa di sana. Tilem moksa. Bahasa Sunda tilem, bahasa Indonesia moksa. Banyak cerita-cerita mistis. Bukan cerita mistis, apa sih? Kental dengan legenda lah istilahnya gitu teman-teman. Duh, maaf kalau saya salah kata teman-teman. Ya katanya kan Prabu Siliwangi itu dikejar sama Raden Kian Santang buat masuk Islam. Karena dia nggak mau masuk Islam, jadi lari ke Leuweung Sancang. Ceritanya kan gitu. Banyak versinya nih teman-teman. Versi yang saya tahu itu, tapi Nabi Muhammad mengajarkan tidak boleh memaksakan orang untuk memeluk agama Islam. Nah, Kian Santang kan ilmunya tinggi. Mau ilmu kanuragan maupun ilmu yang lainnya, ilmu Islamnya juga pasti tinggi. Pasti kan nggak akan mungkin maksa Prabu Siliwangi. Nah, itu yang saya kurang sreg untuk versi itu. Sampai ada lagunya kan dari Yayan Jatnika, lagu Sancang. Diudak putrana Prabu Kian Santang, tilem di Leuweung eta, tilem di Leuweung eta, Sancang pakuan Pajajaran geuman. Kalau nggak salah lagunya gitulah. Tapi ada satu lagi versi yang saya dengar. Sebenarnya Prabu Siliwangi memeluk agama Hindu asalnya. Nah, ini cerita aja ya teman-temannya. Nah, terus dia diperintahkan oleh bapaknya untuk ke Karawang untuk bertemu dengan Syekh Kuro. Karena Syekh Kuro yang menyebarkan agama Islam di sana. Mungkin kerajaan Pajajaran, bapaknya Prabu Siliwangi merasa terganggu dan mengutus anaknya, yaitu Prabu Siliwangi juga sih. Prabu Siliwangi kan itu tuh apa namanya, gelar gitu ya.
yang mengutus Prabu Siliwangi yang kita kenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Pangeran Pamanah Rasa. Pergilah Prabu Siliwangi ke sana. Nah, pas masuk ke pondok pesantrennya Syekh Kuro, ada yang ngaji, yaitu Nyai Subang Larang. Kalau nggak salah sih, saya lupa ingat sih. Ada yang ngaji. Nah, suaranya merdu banget. Sampailah jatuh hati Pangeran Pamanah Rasa ini ke Nyai Subang Larang. Langsung dia bertemu Syekh Kuro untuk melamarnya, tapi ada 3 syarat. Syaratnya pasti masuk Islam, terus nyari jejer 1000 gitu ya, jejer 1000 kalau misalnya ya. Itu lagi lupa ya apa syaratnya tuh. Nah, menikah lah pokoknya, udah ke syaratnya udah semua udah tercapai, menikah lah. Nah kan menikah itu ada syaratnya masuk Islam, berarti udah Islam duluan. Terus punyalah 3 anak ya kalau nggak salah, beberapa anak gitulah. Yang saya tahu ya Pangeran Cakrabuana, terus Raden Kian Santang, satu lagi Saripah Mudaim. Ini mah intermezzo aja soalnya tadi lagi ngomongin Garut, terus ke Sancang, terus ke Prabu Siliwangi gitu. Nah, kita sudah sampai ke kebun teh nih, kawasan kebun teh. Jalan bagus, suasananya sejuk, pemandangan indah. Wah, nih kalau Sabtu Minggu pasti banyak anak motor ke sini teman-teman. Nah, ini batu tumpang teman-teman. Batu tinggi gitu ya. Ini batunya gede banget nih. Batu tumpang. Saya tahunya juga dari si Benny sih waktu lewat sini. Tuh saya istirahat. Di mana ya? Di sini nih kalau nggak salah, istirahat di sini. Di sini nih, istirahat di sini. Warungnya tutup. Wah, pemandangannya indah tuh. Baru sekali saya lewat sini pakai motor. Ternyata asik juga teman-teman. Harus nyobain teman-teman lewat sini. Ngelihat batu tumpang, ngelihat Curug 7, terus Curug Jagapati ada nanti kelihatan. Nanti kita ke Pangandaran, belum tahu kita mau tidur di mana teman-teman. Belum pesan hotel, belum tahu mau kemana. Kayaknya mau di pantai aja nih ya, ngopi-ngopi di pantai sambil lihat sunset. Nanti pulangnya saya pengen nyobain lewat ini, jembatan Cirohang yang kita masuk. Di atasnya ada jalan kereta api, rel kereta api. Jalannya masih berkelok-kelok. Cuacanya panas, udara dingin. Suatu kemewahan buat riding. Pemandangannya bener-bener keren teman-teman. Beda gitu pandangannya waktu naik mobil sama naik motor. Terbayang-bayang Indomie rebus nih. Udah jam 11:30 sekarang, belum makan. Indomie rebus, gorengan, aduh nikmatnya. Santai aja, gak apa-apa ya teman-teman, kita nikmatin jalur ini dan rasa lapar ini. Salah sendiri yang gak makan dari tadi. Waduh, ada pengecoran jalan teman-teman. Serem juga ya, jalan anak kecil. Tapi sepi sih. Bener macet.
Aduh, duh, 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 duh. Oh, di sini macet panjang nih. Yang arah ke sana. Aduh, aduh. Panjang banget macetnya. Untung tadi kita pas ke bagian dibuka. Istirahat dulu teman-teman. Kita makan Indomie dulu di sini nih. Sama beli gorengan ya. Indomie teman-teman, gorengan mantap. Udah habis teman-teman. Indomie rebus pakai telur, gorengan 6. Tinggal kopinya dulu. Cuaca cerah. Sudah makan Indomie, gorengan 6, kopi Good Day 1. Habis 21.000 teman-teman. Untuk makan habis 21.000. Kita lanjut perjalanan lagi ke Pamengpeuk dulu. Kita sekitar 45 menit lagi lah nyampe Pamengpeuk. Polsek Cisompet, Resort Garut, sektor Cisompet. Cisompet ini kampungnya Benny teman-teman. Belok kiri pas di pasar. Kalau ada Benny saya mampir ke sana. Karena nggak ada dia di Bogor, ya udah deh lanjut lah. Kapan-kapan kita main sini lagi. Kita kampung Benny ke sana tuh. Sekitar 2 kilo 3 kilo lah. Nyampe kampung Benny. Yang ada pabrik coklat terbengkalai di sana tuh. Pabrik coklat. Serem. Apa ini rame banget ya? Oh, sekolahan. Oh, yang sekolah parkirnya di situ. Yang sekolah bawa motor parkirnya di sini nih. Wah, banyak banget. Dulu saya sekolah pakai motor ini teman-teman. Krypton. Kadang pakai, kadang jalan kaki, kadang naik angkot. Kadang pakai motor. Kalau pengen main, misalnya tuh janjian sama teman-teman, besok kita kesini, yang bawa motor. Motornya motor Krypton, Yamaha Krypton. Wah, pasti pada nggak tahu nih teman-teman nih, Yamaha Krypton. Terus saya tahun 2006-2007 beli Jupiter Jet yang burung hantu. Terus pakai itu 10 tahun, ganti sama Aerox warna putih yang kilis yang baru keluar tuh. Dulu beli 29 juta kalau nggak salah, pas awal keluar 29 ya kalau nggak salah. Terus Aerox cuman setahun atau 2 tahun ya pakai Aerox. Enak sih, enak lah pokoknya pakai Aerox. Terus ganti, pengen nyoba ini apa, motor gede. Belilah, jual Aerox, beli Ninja 250 Fi warna merah. Depannya udah dimodif. Terus dijual lagi. Nggak jarang dipakai. Jarang dipakai lah pokoknya. Nah, pas beli motor Ninja itu karena capek gitu ya pakainya, karena capek pakainya, saya beli juga ini motor ini, Vespa Primavera tahun 2021.
Ya sehari-hari pakai Vespa ini deh. Kita udah melewati Polsek Pamengpeuk. Pas nyampe Pamengpeuk, mic saya kehabisan baterai teman-teman. Terus saya nggak tahu kalau micnya habis baterai. Nah, kita sudah melewati Polsek Pamengpeuk di sini. Nanti ambil kiri ke arah Pangandaran, ke arah Sancang. Videonya sampai di sini dulu teman-teman. Micnya kehabisan baterai. Riding perdana, solo riding perdana. Jadi belum tahu lah selah-selahnya. Maafkan atas kekurangan video dan maafkan bila ada salah kata-kata. Terima kasih udah menemani perjalanan